Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Setengah tahun yang lalu, lebih dari 1000 orang dari Akademi Perang 9 Kerajaan memasuki dunia rahasia. Setengah tahun kemudian, kurang dari 300 orang berhasil keluar hidup-hidup. Tapi sekarang, orang-orang yang beruntung bisa keluar hidup-hidup semuanya mengincar Li Longsing. Masing-masing dari mereka tampak marah dan dipenuhi dengan keluhan yang tak terhingga. Itu seperti seorang anak kecil yang diintimidasi di luar dan kembali untuk mengadu kepada orang tuanya. Mereka secara kolektif menuduh Li Longsing atas kejahatannya kepada pejabat senior di perguruan tinggi masing-masing. Wakil dekan, Anda harus menjunjung tinggi keadilan bagi murid-murid Anda. Jika bukan karena Li Longsing kali ini, bagaimana perguruan tinggi kita bisa berada di peringkat terbawah dalam kompetisi? Iya, Li Longsing benar-benar keji. Dengan kehebatannya, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan di alam rahasia dan tidak menganggap kami serius sama sekali. Terutama saat kami merebut warisan spiritual, anak itu memakannya sendiri dan tidak memberi kami sedikit pun. Dikatakan bahwa kali ini di alam rahasia, sebagian besar berkah batin telah diambil olehnya. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah bajingan itu sangat suka berpura-pura menjadi tak berdaya dan memperdaya orang. Meskipun dia memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa, sehingga kita menderita kerugian besar. Saya juga meminta semua senior dari Sekte Zandao untuk menghukum berat Li Longsing sebagai peringatan kepada orang lain. Setelah mendengar tuduhan berdarah dan penuh air mata dari para mahasiswa, para pejabat senior di perguruan tinggi besar tampak aneh. Ketika Li Longsing memasuki alam rahasia, dia jelas hanya di alam transenden. Bagaimana dia bisa menimbulkan masalah di alam rahasia sendirian dan membunuh semua orang? Sejujurnya, semua orang secara tidak sadar tidak mempercayainya. Tapi sekarang semua siswa setuju dengan suara bulat, dan semua orang harus mempercayainya. Seperti kata pepatah, 3 orang bisa menghasilkan seekor harimau, dan sekumpulan kata bisa menghasilkan banyak uang. Sekalipun hal ini salah, jika lebih banyak orang mengatakannya, lambat laun hal itu akan menjadi kenyataan. Pada saat ini, Wang Xi, wakil presiden Akademi Perang Dao Feng Guo yang pemarah, melangkah maju, menatap Li Longsing dan bertanya, "Nak, saya bertanya, apakah yang mereka katakan itu benar?" Li Longsing sedikit menyipitkan matanya. "Jadi apa? Jadi mereka tidak berbuat salah padamu." Wang Xi memikirkan banyak korban di kampus mereka kali ini, dan tiba-tiba menjadi marah di dalam hatinya. Roh jahat yang menakutkan tiba-tiba menyebar dari tubuh dan menjadi gila menuju Li Longsing. "Ayo hancurkan!" Li Longsing tampak tenang, berdiri di sana tak bergerak, dan berkata pelan, "Mereka tidak salah menuduhku. Aku membunuh sebagian besar kalian di kerajaan Feng." Apa? Dia benar-benar mengakuinya. Sial itu, mungkinkah dia benar-benar melakukan hal itu? Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Semua orang dari perguruan tinggi besar memandang dengan tidak percaya. Wang Xi sangat marah, "Sialan, kau sangat berani membantai orang-orang di kerajaan Feng dengan sembarangan. Apakah menurutmu kerajaan Feng itu mudah untuk ditindas? Hari ini, kau harus memberiku penjelasan, jika tidak, aku tidak akan pernah mengasihanimu." Li Longsing menggelengkan kepalanya, "Jika kau ingin meminta penjelasan kepadaku, kau tidak layak. Semua orang tahu aturannya sebelum memasuki dunia rahasia. Artinya, setelah memasuki dunia rahasia, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Pada akhirnya semua orang bergantung sepenuhnya pada kemampuannya sendiri. Tapi sekarang, Wang Xi di sini mencari dia untuk menjelaskan bagaimana Li Longsing bisa memanfaatkannya. Jika dialah yang mati di alam rahasia, lalu kepada siapa dia akan meminta penjelasan?" Setelah mendengar kata-kata Li Longsing, seluruh adegan menjadi sunyi senyap. Hanya suara terengah-engah yang terdengar dari waktu ke waktu. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan menatap Li Longsing dengan tidak percaya. Anak ini terlalu berani dan sombong. Dia mengatakan bahwa wakil presiden Feng Guo tidak layak.
Dia tahu, Wang Xi adalah orang super kuat di alam langit melonjak tingkat 8, dan telah berkuasa di kerajaan Feng selama bertahun-tahun. Bahkan ketika pemimpin kerajaan Feng bertemu dengannya, dia diperlakukan dengan sopan dan diperlakukan sebagai tamu terhormat. Tapi sekarang, dia dibenci oleh Li Longxing, seorang guru kecil di kerajaan Yan. Mukanya terasa ditampar di depan umum. Kau tidak layak. 3 kata ini, seperti sambaran petir, bergema di benak Wang Xi. Mata Wang Xi langsung menjadi merah, dia memelototi Li Longxing dan berteriak, "Bajingan kecil sialan, apa yang baru saja kau katakan? Katakan lagi jika kau berani." Li Longxing mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Orang tua, sebaiknya kau membersihkan mulutmu untukku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Pada saat ini, dia merasakan gelombang kemarahan di dalam hatinya. Sebelum memasuki dunia rahasia, semua orang telah sepakat bahwa setiap orang akan menggunakan kemampuannya sendiri saat masuk. Tapi sekarang, Wang Xi adalah orang pertama yang melompat keluar dan berteriak, ingin penjelasan darinya. Mengapa? Apakah hanya karena status dan wilayahnya lebih tinggi dariku? Jika itu orang lain, dia mungkin akan menyerah dengan patuh dan membungkuk karena malu. Namun di antara mereka, dia, Li Longxing, tidak termasuk. Jika dia melakukan hal yang benar, dia tidak akan pernah menyerah pada kekuatan jahat apapun. Bagaimana dengan wakil presiden Akademi Perang Feng Guo? Bahkan jika dia ingin menindasnya, dia tidak bisa melakukannya. Kau bajingan, kau sedang mencari kematian. Wang Xi sangat marah dan menamparkan Li Longxing dengan tangan kanannya. Melihat hal ini, para pimpinan senior perguruan tinggi lain memilih untuk mengabaikannya. Bahkan beberapa orang kuat dari Sekte Zandao meletakkan tangan mereka di belakang punggung dan menyaksikan kegembiraan itu dengan senang hati. Mereka juga ingin melihat apakah Li Longxing sekuat yang dikatakan semua orang. Hanya dengan satu orang, dia hampir memusnahkan sebagian besar pesaingnya. Hanya ekspresi Li Chengsun yang berubah dan dia berteriak, "Berhenti." Begitu suara itu turun, Li Chengsun berlari maju tanpa ragu-ragu dan berdiri di depan Li Longxing. Suara gertakan menyebar ke seluruh pedesaan. Li Chengsun ditampar wajahnya dengan keras, tiba-tiba dia tersandung dan jatuh ke belakang. Li Longxing dengan cepat mengangkatnya, wajahnya tenggelam, "Minta maaflah kepada wakil presiden Li." Wang Xi mendongak dan tersenyum. "Haha, minta maaf padanya. Lelucon apa, siapa dia? Dia hanya pecundang lama, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menerima permintaan maafku? Aku mengatakannya untuk yang terakhir kali, segera minta maaf kepada wakil presiden Li, jika tidak, kau akan mati." Haha, Wang Xi tertawa marah dan berkata dengan suara kaget, "Nak, apakah kau telah dibutakan oleh seseorang di alam rahasia, dan beraninya kau mengucapkan kata-kata sombong di depanku? Aku akui bahwa kekuatanmu memang cukup baik, kau tidak lemah, tetapi kau hanya berada di puncak surga ketujuh alam melonjak, kau berada di alam yang berbeda dariku, kualifikasi apa yang kau miliki?" Bang! Ah! Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, teriakan melengking terdengar di tempat. Wang Xi terbang seperti layang-layang yang talinya putus, dan mendarat dengan bunyi gedebuk. Anggota tubuhnya bergerak-gerak, dan mulutnya terbuka menyemburkan darah. Tamparannya begitu cepat dan keras hingga hampir mematahkan seluruh dagunya. Darah mengucur dari celah itu, sungguh mengejutkan. Ah! Bagaimana mungkin? Anak ini berada di alam yang berbeda dari Wang Xi. Kenapa kekuatan tempurnya begitu menakjubkan? Sepertinya apa yang dikatakan semua orang benar. Anak ini sangat pandai berpura-pura menjadi seekor semut untuk memakan seekor harimau. Dia tampaknya berada di alam yang lebih tinggi. Meskipun dia rendah hati, dia sebenarnya memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Di tengah diskusi di antara para pembudidaya, Li Longxing melangkah maju, mengangkat kaki kanannya, melangkah langsung di kepala Wang Xi, dan mengusapnya dengan keras, "Minta maaflah kepada wakil presiden kita." Jangan harap, teriak Wang Xi. Jika dia ingin Wang Xi meminta maaf kepada orang dari negara lemah, dia tidak bisa melakukannya. Begitu dia benar-benar melakukan itu,
bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di negara Feng di masa depan. Kalau begitu, kau bisa pergi dan mati. Li Longsing menginjaknya dengan keras. Berhenti, Li Longsing, jangan membuat kesalahan. Tiba-tiba, beberapa teriakan keras terdengar. Kaki kanan Li Longsing melayang di udara dan terhenti, dia menoleh untuk melihat sumber suara. Orang yang menghentikannya adalah dua orang kuat dari Sekte Zandao. Kedua orang itu sama-sama lelaki tua berusia 60-an. Yang satu gemuk dan yang satu kurus. Memancarkan gelombang roh jahat yang kuat. Orang tua gendut itu memelototi Li Longsing dan berkata, "Li Longsing, segera singkirkan kaki kotormu, bantu Wakil Presiden Wang berdiri, lalu minta maaf padanya." Orang tua gemuk dan Wang Xi memiliki hubungan pribadi. Diam-diam, Wang Xi juga mendapat banyak manfaat. Sekarang setelah sesuatu terjadi pada Wang Xi, dia tentu saja tidak bisa duduk diam. "Haha, minta maaf padanya. Kenapa aku harus minta maaf padanya?" Li Longsing mendongak dan tertawa. Orang tua gemuk itu berkata dengan marah, karena dia adalah wakil presiden Akademi Feng Guo di bawah Sekte Zandao dan memiliki posisi tinggi. Sebagai instruktur kecil Akademi Yang Guo, Anda tidak boleh bersikap kasar padanya. Li Longsing mendengus dengan dingin, "Jadi, kau sengaja memihak dia?" Wajah lelaki tua gendut itu merosot, "Kau lancang. Bagaimana kau mengatakan itu? Saya hanya berusaha menegakkan keadilan." "Haha, menjunjung keadilan." Li Longsing tertawa dengan nada menghina, dia berkata dengan tegas, "Ketika lelaki tua itu menindasku sebelumnya, mengapa kau tidak maju untuk menegakkan keadilan? Sekarang dia sedang diinjak olehku, kau melompat maju dan berkata kau ingin menjunjung keadilan. Kau gemuk sialan seperti babi. Apakah anjing tua seperti ingin cari muka?" Li Longsing berkata tidak sopan kepada lelaki tua gemuk itu. "Ah sial, apa katamu? Kau berani menyebutku babi?" Orang tua gendut itu tidak bisa menahan amarahnya saat mendengar itu. Meskipun dia hanya tetua luar dari Sekte Zandao, dia sama kuat dan berkuasanya di cabang utama di bawah. Ketika orang-orang dari semua perguruan tinggi besar melihatnya, mereka semua memperlakukannya dengan sopan. Dia tidak pernah menyangka bahwa sekarang dia akan diajar oleh Li Longsing dari sebuah akademi kecil, mengarahkan hidungnya ke arahnya dan memanggilnya babi. Ini tidak lagi seperti menamparkan wajahnya di depan umum, tetapi melemparkan wajah gemuknya ke tanah dan menginjaknya. Wajah merah lelaki tua gemuk itu tiba-tiba berubah, dan dia meraung dengan ganas, "Binatang kecil, cepat berlutut dan bersujud kepadaku untuk meminta maaf. Jika tidak, aku akan segera mengambil tindakan. Aku akan membunuhmu dan membersihkan pintunya." Li Longsing mendongak dan tertawa, "Membersihkan? Menurutku, kau si babi gendut, yang harus dibersihkan bukan?" "Ah, itu membuatku marah." Orang tua gemuk itu sangat marah. Dia meraung dan menyerang Li Longsing seperti kilat. Li Longsing tersenyum dingin dan menjatuhkan kaki kanannya. Dengan keras, Wang Xi bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan dia tercengang. "Kau bajingan kecil, beraninya kau tidak menaatiku. Kau melakukan kejahatan dan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia." Melihat Wang Xi diinjak-injak sampai mati, lelaki tua gendut itu mengernyitkan mulut dan menjadi semakin marah. Mulai sekarang, semakin sedikit orang yang menghormatinya secara pribadi, bagaimana mungkin dia tidak marah? Terlebih lagi, Li Longsing sebenarnya melakukannya di depannya, menginjak-injak Wang Xi sampai mati. Ini adalah penghinaan dan provokasi Qi Guo Guo. Jika dia tidak membunuh Li Longsing, bagaimana wajah Sun Binping bisa diselamatkan di masa depan? Dalam perjalanan ke depan, Sun Binping berteriak, "Cao tua, ikut aku. Bergabunglah dan kalahkan pengkhianat itu." "Oke." Orang tua kurus Cao Pei mengangguk, dan melangkah ke arah Li Longsing pada saat yang sama. Dalam kekuatan keduanya tidaklah lemah, dan mereka telah memasuki alam puncak surga ke-8 dari alam melonjak. Dan mereka tetap tinggal di alam ini untuk waktu yang lama, dan latar belakang mereka lebih dalam dari Wang Xi. Begitu mereka bergabung, bahkan jika mereka menghadapi orang kuat dari alam melonjak tingkat 9,
mereka dapat bertarung dengan penuh semangat. Melihat mereka berdua bergabung untuk menghadapi Li Longsing, mata indah Tan Qianqian dan Xie Mengting berkilat dingin, dan mereka hendak melangkah maju untuk membantu. Li Longsing melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis, mereka hanyalah dua anjing tua yang tidak tahu malu, aku tidak butuh bantuan kalian. Kau bajingan, kau sedang mencari kematian. Jika kau berani bersikap kasar kepada kami, kau akan mati hari ini. Sun Binping dan Cao Pei hampir kehabisan paru-parunya. Mereka meraung dan menyerang Li Longsing dari kedua sisi. Ketika Li Chengsun melihat ini, wajahnya berubah drastis dan dia berteriak keras, "Dua tetua, tunggu sebentar, dengarkan aku." Namun, sebelum dia selesai berbicara, Sun Binping menamparkan telapak tangannya dari udara. Boom! Li Chengsun memuntahkan darah dan terbang mundur. Setelah mendarat, anggota tubuhnya gemetar hebat dan dia muntah darah. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah, dan Li Chengsun tidak bisa menahan perasaan yang keras di hatinya. Tangisan meratap, "Sial, kenapa selalu aku yang terluka?" Namun, sebagai wakil dekan Akademi Perang Dao Yang Guo dan orang umum yang bertanggung jawab atas tim ini, dia tidak mungkin bertanggung jawab atas hidup dan mati Li Longsing. Duduk dan abaikan. Setelah memikirkannya, dia segera bergegas ke orang kuat yang tersisa dari Sekte Zhan Dao dan memohon dengan keras, "Tetua, semua orang telah melihat apa yang terjadi sekarang." Meskipun sikap Li Longsing agak sombong, dia melakukan hal yang benar dan tidak melanggar aturan kompetisi. Sekarang, Penatua Sun dan Penatua Cao ingin bergabung untuk menghadapinya. Ini benar-benar tidak adil. Silakan maju dan hentikan perang. Ketika empat orang kuat mendengar itu, mereka semua terdiam. Tidak ada yang memperhatikannya. Li Chengsun berkata dengan marah, "Sebagai pengawas kompetisi ini, bagaimana Anda bisa begitu acuh tak acuh terhadap kehidupan orang-orang di kompetisi ini?" Selain itu, Li Longsing memenangkan juara pertama dalam kompetisi ini. Menurut aturan, dia dapat bergabung dengan Sekte Zhan Dao dan menjadi murid inti sekte tersebut. Seorang pria kuat mendengar itu dan akhirnya menjawab, "Saya akui bahwa Li Longsing memang sangat berbakat dan memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Sayangnya, dia terlalu nakal dan sulit dikendalikan. Demi masa depannya, menurutku kedua tetua harus mendidiknya." Li Chengsun berteriak tidak senang, "Pendidikan seperti apa? Saya pikir mereka berdua ingin membunuhnya, bukan?" Orang kuat itu mendengus dingin, "Saya menghormati yang kuat dari Sekte Dao. Jika Li Longsing benar-benar dibunuh oleh dua tetua, itu akan menjadi takdirnya." "Kau," Li Chengsun menunjuk pria kuat itu, dia sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Saat ini, dia akhirnya mengerti. Ternyata orang-orang kuat dari Sekte Zhan Dao ini semuanya sama. Mengharapkan mereka untuk maju mencari keadilan adalah sebuah fantasi. Kecuali jika Li Longsing cukup kuat untuk berjuang keluar. Jika tidak, dia pasti akan mati hari ini. Memikirkan hal itu, Li Chengsun menjadi berkecil hati dan berbalik dan pergi. Dia memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden segera setelah kembali ke kerajaan Yan. Siapapun yang ingin melakukannya bisa melakukannya. Dia bahkan tidak repot-repot tinggal di Akademi Burung atau Sekte Burung. Boom boom boom. Tepat ketika Li Chengsun memohon bantuan kepada empat orang kuat, Sun Binping dan Cao Pei telah bertarung melawan Li Longsing. Mereka bertiga berdiri dari tanah ke langit, saling membunuh hingga langit menjadi gelap dan tidak bisa dipahami. Ini tentu saja karena Li Longsing dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya. Sekarang secara keseluruhan, ada banyak musuh. Dia tidak bisa mengungkapkan seluruh kekuatannya sekaligus. Sedangkan untuk kartu truf, tidak ada satupun yang berguna. Jika tidak, dia akan benar-benar menjadi sasaran kritik publik di 9 negara dan diburu secara kolektif. Karena Akademi Perang 9 Kerajaan tidak mengizinkan orang yang menantang seperti dia ada. Tidak mungkin semua orang hanya menyaksikan Akademi Perang Yang Guo bangkit begitu kuat dan menguasai semua akademi besar mereka. Kecemburuan manusia sangatlah menakutkan. Seringkali, orang jenius yang tiada taranya seperti Li Longsing sayangnya mati saat tumbuh dewasa. Li Longsing memahami hal ini, jadi selama pertarungan dengan kedua tetua,
dia dengan sengaja memberi tahu semua orang bahwa dia tidak lebih dari itu. Selain itu, dia juga punya tujuan. Yang keluar dari air sekarang hanyalah sekelompok ikan kecil dan udang, tetapi predator sebenarnya masih bersembunyi di perairan dalam. Langkah Li Longsing justru meledakkan predator yang bersembunyi di perairan dalam. Dia ingin melihat berapa banyak orang yang mempunyai niat jahat terhadapnya. Boom boom boom. Pertempuran sengit terus berlanjut. Pada saat ini, dua sosok diam-diam muncul di belakang 4 pembudidaya sekte Zandao. Kedua orang itu mengenakan jubah hitam panjang, menutupi wajah asli mereka. Dilihat dari bentuk tubuhnya, mereka seharusnya laki-laki dan perempuan. Wanita mungil itu yang pertama berbicara, "Senior, nenek moyang negeri saljuku telah menembus penghalang dan saya ingin mengundang beberapa dari Anda untuk datang dan berbicara." Satu cahaya. Salah satu dari mereka bertanya dengan tatapan serakah, "Saya ingin tahu apakah buah Frost Dao yang langka di negeri salju Anda akan matang." Umumnya, ketika nenek moyang negeri salju menerobos penghalang, pohon buah Frost Dao di negeri salju juga seharusnya sudah matang. Buah Frost Dao memiliki efek ajaib pada pembudidaya tingkat tinggi seperti mereka di alam melonjak. Setelah diambil, dapat mempercepat kecepatan pencerahan dan memasuki ranah istana Tao lebih cepat. Wanita mungil berbaju hitam itu tersenyum tipis dan mengangguk, "Sudah matang." Inilah salah satu alasan mengapa para leluhur mengundang beberapa orang untuk datang dan membicarakannya. Lagi pula, jumlah buah Frost Dao sangat sedikit. Jika ada lebih banyak orang pergi, yang kamu dapatkan akan lebih sedikit. Haha, aku mengerti. Ayo pergi, bawa aku menemui leluhurmu. Mereka berempat saling memandang dan tersenyum, lalu mengikuti kedua sosok hitam itu. Sebelum pergi, pria jangkung berbaju hitam mengangkat kepalanya dan menatap Li Longsing di langit, dan diam-diam mencibir, "Li, aku tidak menyangka kau akan berumur panjang, dan kau tidak mati di alam rahasia, tapi kau juga tidak bisa lebih lama." Sudah berapa lama, haha. Tak lama kemudian, mereka berempat pergi bersama dua pria berbaju hitam. Sangat sedikit orang yang memperhatikan pemandangan ini, dan hampir semua orang fokus pada pertarungan sengit di udara. Hanya Li Chengsun yang menemukan pemandangan yang tidak biasa ini. Kilatan kekhawatiran mendalam melintas di matanya. Setelah memikirkannya, dia berjalan ke arah Tan Qianqian dan berbisik di telinganya. Tan Qianqian tersenyum dan membungkuk dalam-dalam kepada Li Chengsun, "Terima kasih Wakil Dekan, saya mengerti." Li Chengsun tiba-tiba teringat seseorang dan bertanya dengan cepat, "Qianqian, di mana kakekmu? Mengapa aku tidak melihatnya keluar?" Tubuh halus Tan Qianqian bergetar ketika dia mendengar itu, dan dia menjawab dengan sedih, "Kakekku meninggal." "Apa, kakak senior Tan sudah mati? Bajingan mana yang melakukannya?" Li Chengsun sangat marah. Tan Qianqian mengertakkan gigi dan menjawab, "Pulau Dewa Laut." "Pulau Dewa Laut." Li Chengsun terkejut dan pupil matanya menyusut tajam. Jika itu orang lain, Li Chengsun pasti akan membunuhnya tanpa ragu dan membalaskan dendam Tan Saomo. Tapi Pulau Dewa Laut, melihat ekspresi Li Chengsun berubah menjadi murung dan sedih, Tan Qianqian segera menghiburnya, "Wakil Dekan, Anda tidak harus seperti ini. Saya tidak ingin membalas dendam pada orang lain, dan saya akan melakukan balas dendam sendiri di masa depan." Li Chengsun bersenandung dan bergumam, "Qianqian, jika aku bisa bermanfaat dengan cara apapun di masa depan, tanyakan saja. Aku dan kakekmu bagaikan saudara. Sekarang setelah kakekmu tiada, aku bisa menjagamu atas namanya." "Terima kasih Wakil Presiden." Tan Qianqian membungkuk lagi. Ketika dia berdiri, dia melirik Xie Mengting dan Xiao Yu, bibirnya sedikit menggeliat, dan dia mulai berkomunikasi secara diam-diam. Xiao Yu tersenyum dingin setelah mendengar itu, "Jangan khawatir, Saudari Qianqian, jika seseorang berani memiliki niat jahat terhadap Saudara Li, saya akan menjadi orang pertama yang takkan memaafkannya." Xie Mengting juga mengangguk dengan berat, "Ya, siapapun yang berani menyakiti Saudara Li, akan kulawan dan kuanggap sebagai musuh, dia akan dibunuh tanpa ampun." Wajah dingin Tan Qianqian menunjukkan sentuhan kekejaman. Energi semegah laut diam-diam muncul di tubuhnya.
Setelah apa yang terjadi pada kakeknya, Tan Qianqian telah tumbuh dewasa dan tidak lagi menjadi orang yang sama seperti sebelumnya. Seorang gadis kecil lembut yang hanya tahu bagaimana menjadi baik hati. Dia memahami kebenaran bahwa bersikap baik kepada musuh itu kejam terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, terkadang ketika dia harus kejam, dia harus kejam. Jika tidak, orang yang pada akhirnya akan terluka adalah orang-orang yang dia cintai. Pada saat yang sama, petapa yang tak terhitung jumlahnya diam-diam mengeluarkan slip giok dan diam-diam menyampaikan informasi dari tempat ini. Din, selama kompetisi ini, penjahat tak tertandingi muncul di kerajaan Yan. Bagaimana kita harus menghadapinya? Ketua, mengenai bocah Li Longsing itu, haruskah kita membunuhnya atau menahannya? Segera, orang-orang itu menerima informasi di baliknya. Balasan manusia, tunggu saja dan lihat apa yang terjadi, jangan bertindak gegabah. Bertindaklah sesuai dengan peluang. Jika ada kesempatan, segera serang dengan cepat, bunuh Li Longsing, dan akhiri harapan Yang Wu. Dan lakukan yang terbaik. Jika dia tidak mengikuti, bunuh Wu. Tanggapan dari masing-masing pihak sangat berbeda. Ini mewakili sikap berbagai negara terhadap Li Longsing. Namun, tanpa kecuali, mereka tidak ingin Li Longsing tinggal di negara bagian Yan dan membantu negara bagian Yan bangkit dengan kuat di masa depan. Boom boom boom. Pada saat ini, jeritan melengking bergema di tempat. Sosok gemuk, seperti layang-layang yang talinya putus, tiba-tiba jatuh dari langit. Setelah mendarat dengan keras, sebuah lubang besar dibuat di tanah. Darah memercik ke segala arah bersama dengan tanah. Semua orang melihatnya dengan saksama dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mereka melihat lelaki tua gemuk Sun Binping terbaring di lubang yang dalam dengan darah mengucur dari mulutnya. Nafasnya seperti benang halus, dan nyawanya tergantung pada seutas benang. Tanpa diduga, Sun Binping yang kekuatannya satu tingkat di atas Li Longsing, masih belum bisa menandingi Li Longsing bahkan ketika dia bekerja sama dengan Cao Pei. Dia dipukuli seperti anjing mati dan jatuh ke tanah dengan terengah-engah. Semua orang terkejut. Saat berikutnya, ada aliran darah lagi. Sesosok jatuh ke tanah dengan keras. Itu Cao Pei. Pada saat ini, seluruh tubuhnya berlubang, dan dia sangat menderita sehingga dia tampak seperti telah dipotong-potong oleh 1000 pisau. Dia sama sekali tidak dapat dikenali dan penampilan aslinya tidak dapat dilihat sama sekali. Setelah mendarat, anggota tubuh Cao Pei gemetar dan segera menjadi tidak bergerak. Li Longsing jatuh dari langit dan menginjak kepala Sun Binping. Sun Binping berteriak, mengikuti jejak Cao Pei. Membunuh dua orang, Li Longsing sepertinya menghabiskan banyak energi. Wajahnya pucat, sosoknya gemetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut dan terengah-engah. Kakak Li, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Tan Qianqian dan ketiga gadis itu bergegas maju dan mengelilinginya. Li Longsing menggelengkan kepalanya, saya baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba bergerak, kehilangan pusat gravitasinya, dan jatuh ke pelukan Tan Qianqian. Wajah cantik Tan Qianqian berubah drastis, dan dia dengan cepat mendukungnya. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari berbagai perguruan tinggi menunjukkan sedikit kekejaman dan kegilaan di mata mereka. Setelah membunuh dua tetua kuat dari Sekte Zandao sebelumnya, Li Longsing pasti sangat kelelahan. Kali ini adalah kesempatan sempurna untuk membunuhnya. Wosh wosh. Lusinan sosok tiba-tiba muncul dari kerumunan dan berlari menuju Li Longsing. Ada pemimpin senior dari seluruh dunia. Para pemimpin tertinggi kerajaan Jin dan kerajaan Feng bergegas maju. Dalam perjalanan maju, semua pembudidaya mengambil tindakan bersama, dan semua jenis senjata ajaib datang ke arah Li Longsing seolah menutupi langit dan matahari. Sekelompok semut juga ingin membunuhku. Li Longsing menggelengkan kepalanya. Yang diserang saat ini masih hanya sekelompok ikan kecil dan udang. Li Longsing terlalu malas untuk mengambil tindakan sendiri. Dia berteriak pelan, bunuh mereka semua, jangan tinggalkan siapapun. Karena mereka tidak baik, jangan salahkan diri sendiri karena bersikap tidak adil. Jika tidak, orang-orang ini akan mengira itu adalah kesemek yang lembut,
dan siapapun dapat datang dan menginjaknya.